Halo teman-teman ATLM Indonesia di mana saja. Kali ini kita membahas urinalisis dan cairan tubuh, yaitu kimia klinik 1. Materi yang kita bahas bilirubin, urobilin, dan urobilinogen urin. Nah, bersama saya Ahmad Lab di channel ATLM Indonesia. Mari kita menambah wawasan, pengetahuan, dan memperkaya keilmuan di bidang laboratorium medik dengan cara menyimak materi-materi ini. Dan memang ini saya dedikasikan untuk semua ATLM Indonesia dan terkhusus kepada siswa-siswi SMK TLM, mahasiswa-mahasiswi D3, D4, S1 TLM yang dalam semester ganjil dia atau mereka mempelajari materi ini sebagai awal-awal dalam memasuki kimia klinik. Oke, langsung saja kita bahas materinya sebagai berikut. Bilirubin yang kita bahas pertama. Bilirubin dalam urin umumnya ditemukan dalam bentuk bilirubin direct yang difiltrasi oleh ginjal, yaitu si glomerulus. Mengapa bisa ditemukan dalam urin? Dan bentuknya mengapa dalam bentuk direct seperti ini? Bentuk direct merupakan bentuk yang larut dalam air sehingga bisa difiltrasi. Kalau bilirubin indirect tidak akan pernah ditemukan di dalam urin atau difiltrasi oleh ginjal karena dia tidak larut dalam air. Jadi bilirubin direct adalah bilirubin glukuronat, yaitu bilirubin yang dikonjugasi dengan satu glukuronat dalam bentuk monoglukuronat atau dalam bentuk dua glukuronat, bilirubin diglukuronat. Nah, jadi itu. Lalu adanya bilirubin dalam urin biasanya terkait dengan gangguan fungsi hepar hingga radang hepar, yaitu hepatitis. Juga karena anemia hemolitik. Nah, seperti ini. Jadi kalau gangguan pada hepar, terutama pada kasus hepatik, maka bilirubin di dalam urin itu ditemukan dan positif. Nah, jadi kalau prehepatik kasusnya pada anemia hemolitik. Itu lebih banyak nanti bilirubin indirect ketimbang bilirubin direct, tapi tetap akan ditemukan dalam urin, tapi jumlahnya tidak sebanyak bilirubin indirect. Nah, sementara untuk kasus post hepatik malah terbalik, bilirubin yang indirectnya nanti dalam darah itu tinggi, directnya ya cukup tinggi. Nah, ini gangguan nanti di sumbatan empedu misalnya. Tapi untuk bilirubin urin dia kadang bisa positif atau negatif. Tapi tidak mesti yang pastinya ini yang kasus hepatik. Nah, jadi lanjut lagi. Pemeriksaan secara makroskopis pada urin yang mengandung bilirubin terlihat warna seperti air teh tua. Jadi kita membuat teh pertama kalinya dari indukan. Jadi daun teh yang sudah difermentasi, itu kita beri air panas, maka keluarlah warna coklat tua kemerahan. Nah, seperti inilah warna bilirubin, coklat tua kemerahan. Jadi kemudian lagi apa? Dengan tes busa atau buih, terbentuk buih atau busa yang lama menghilang. Serta busanya warnanya kuning. Warnanya kelihatan kuning. Nah, kalau yang biasa kan warnanya agak warna jernih, bening dan tidak berwarna. Kalau ini warnanya memang kuning. Kalau saya melihat sih kuningnya itu kayak agak-agak kuning sedikit-sedikit ada fluoresen hijau. Jadi memang kuningnya mendominasi, kuning kemerahan, tapi ada kayak agak-agak sedikit kehijau-hijauan. Lanjut lagi teman-teman ATLM Indonesia. Nah, sekarang kita pindah lagi. Bilirubin dalam urin diperiksa dengan metode cincin iodium 1% dan Harrison. Bilirubin dioksidasi menjadi biliverdin yang berwarna hijau. Jadi bilirubin dioksidasi menjadi bentuk biliverdin dan biliverdin warnanya hijau.
Dalam keadaan normal, bilirubin tidak ditemukan dalam urin. Nah, di awal-awal tadi kan dalam kondisi radang hati atau gangguan pada hati. Dalam keadaan normal, fisiologis tidak akan ditemukan bilirubin dalam urin. Nah, apabila kita ingin memeriksa bilirubin dari pasien, sebaiknya sampel urin terhindar dari cahaya matahari langsung. Jadi pada saat pengumpulan urinnya dari pasien, jangan kena sinar matahari langsung. Karena apa? Sinar matahari menyebabkan fotooksidasi, memecah atau merusak bilirubin, ya kan? Dan jadi terurai dia dan tidak ditemukan dalam urin atau tidak terdeteksi lagi dengan teknik cincin yodium dan Harrison karena sudah dirusak oleh fotooksidasi. Nah, makanya di dalam sinar matahari itu ada sinar UV. Sinar UV lah yang merusaknya. Nah, makanya pada bayi-bayi yang hiperbilirubinemia itu disinar dengan sinar UV untuk memecah atau merusak bilirubin menjadi bentuk lain sehingga tidak meracuni otak, karena pada bayi itu bilirubin indireknya yang tinggi karena penurunan dari HB dia waktu fetus itu sekitar umur 1 hari itu 22, 21 turun drastis biasanya ke 16, 17 bayi biasanya seperti itu. Nah, produksi situlah yang terjadi produksi bilirubin yang tinggi sementara hati belum sempurna melakukan konjugasi sehingga tertumpuklah produk bilirubin indirek tadi. Lalu kuninglah badan si bayi. Lanjut lagi, teman-teman atlet Indonesia, kita pindah. Bilirubin Harrison yang kita lakukan pemeriksaan. Prinsipnya ion sulfat, SO4, 2- dan fosfat, PO3 4 plus nanti dengan yang lain-lainnya, karbonat juga, kemudian lagi yang lain-lainnya yang mampu mengendapkan barium akan diendapkan oleh BaCl2 membentuk BaSO4, BaPO4 dan mungkin nanti BaCO3. Dan bilirubin akan menempel pada endapan ini dengan reagen Faucet, periklorida, bilirubin dioksidasi menjadi biliverdin yang berwarna hijau. Nah, ini prinsipnya teman-teman, jadi harus ingat bahwa bilirubin ini diperangkap oleh endapan BaSO4 dan Ba3PO4. Lalu bilirubin yang diperangkap tadi dioksidasi oleh FSL3 menjadi biliverdin berwarna hijau. Sementara cara kerjanya, urin sebanyak 3 ml dicampur dengan BaCl2 sama banyak. Boleh kurang, misalnya 2 ml, 1 ml. Kalau 3 ml itu yang bagus. Lalu apa? Dikocok dan disaring menggunakan kertas saring. Jadi kocok dulu, setelah kocok baru disaring. Menggunakan corong nanti ditambah dengan kertas saring. Kertas saring dibuka setelah sudah selesai menyaring, sudah selesai habis filtratnya turun ke bawah, tinggal endapannya. Dan ditetesi dengan larutan dengan reagen Faucet 2 tetes. Apabila kurang masih bagus, kurang percaya, tambah 3 tetes. Jadi 3 tetes atau 4 tetes, bahkan 5 tetes, tidak masalah. Dilihat adanya warna hijau, teman-teman. Jadi lihat warna hijau nanti. Nah, interpretasi apabila negatif, tidak ada perubahan warna atau agak coklat karena terbentuk endapan FePO4. Jadi tidak ada perubahan warna coklat. Tapi bila positif, terjadi warna hijau yang makin lama makin jelas. Jadi hijau ya, positif. Nah, lalu kita pindah teman-teman ke iodium, cincin iodium 1%. Nah, prinsipnya, nah ini gambarnya contohnya. Di gambarnya dia akan membentuk cincin. Bawahnya urin, tengahnya itu pertemuan cincinnya, yang di atasnya adalah iodium 1%. Jadi seperti ini teman-teman prinsipnya. Iodium mengoksidasi bilirubin menjadi senyawa biliverdin yang berwarna hijau. Jadi hampir sama dengan Harrison. Tapi ini lebih cepat. Pengukurannya langsung saja. Cuma kalau dari segi tingkat positifnya lebih nyaman dilihat di Harrison. Karena saya sudah pernah membuktikan dan mempraktekannya.
Cara kerjanya, nah ini cara kerja. Urin sebanyak 3 ml ke dalam tabung reaksi. Masukkan urin 3 ml. Melalui dinding tabung, jadi miringkan tabungnya, tambahkan 5-10 tetes iodium. Jadi 5 tetes dulu, 5 tetes. Nah, iodiumnya 1%, sampai menumpang di permukaan urin tadi, membentuk lapisan cincin. Lapisan cincin ini bisa terjadi bila menggunakan iodium 1% dalam alkohol 95%. Atau dalam pelarut lain. Misalnya pelarut aseton bolehlah. Tapi paling bagus pelarutnya ya sudah alkohol 96%. Mengapa harus alkohol 96% atau pelarut organik? Karena untuk menghindari percampuran fase air. Kalau kita menggunakan pelarut air, iodium tidak akan larut. Karena tidak larut dalam fase air. Kecuali ditambah dengan Ki atau NaI, membentuk ion triodida. Sebagaimana membuat lugol. Tapi karena kita tidak memerlukan lugol, jadi kita memerlukan cincin iodium. Jadi lihat adanya warna hijau. Interpretasi hasil, apabila negatif, tidak terjadi perubahan. Apabila positif, terjadi cincin warna hijau kedua batas cairan. Ya kan? Nah, ini interpretasinya. Nah, jadi ini seperti ini teman-teman. Nanti tengah-tengahnya ada warna kehijau-hijauan. Ya, hijau-hijau muda fluoresen lah. Nah, seperti itu. Lalu yang jadi pertanyaan, seandainya kita punya sampel positif bilirubin, lalu secara mendadak kita tidak memiliki stok iodium 1%. Bagaimana caranya teman-teman? Gampang. Saya pernah membuktikan dengan povidone iodin. Itu dicampur dengan alkohol 96%, itu sudah bisa digunakan sebagai iodium 1%. Lanjut lagi teman-teman, kita pindah ke urobilinogen. Urobilinogen berasal dari bilirubin terkonjugasi mencapai area duodenum. Dia sudah di duodenum si bilirubin tadi. Oleh bakteri usus diubah menjadi urobilinogen. Bakteri mengubahnya menjadi urobilinogen. Lalu bilirubin terkonjugasi akan dilepaskan glukoronidanya. Glukoronidanya ini kayak senyawa glukoronat. Glukoronat lah, asam glukoronat oleh enzim bakteri yang spesifik beta glukoronidase. Nah, beta glukoronidase. Jadi dengan flora normal usus diubah menjadi urobilinogen. Ya kan? Lalu urobilinogen di dalam feses ini merupakan sterkobilin yang mewarnai feses menjadi kuning. Ada yang mengatakan urobilinogen dalam feses ini namanya sterkobilinogen. Sekitar 10-20% urobilinogen mengalami siklus enterohepatik. Siklus enterohepatik ini dari usus ke hati, perputaran. Dan sejumlah 1% diekskresi oleh ginjal ke dalam urin. Nanti dia melewati sirkulasi ke ginjal, dieskresi ke dalam ginjal. Ekskresi urobilinogen ke dalam urin kira-kira 1-4 mg per 24 jam. Jadi lumayan ya, lumayan banyak ekskresinya. Jadi makanya urobilinogen selalu ada di dalam urin dalam kondisi normal. Kita pindah lagi, masih urobilinogen. Urobilinogen hanya ada di dalam urin yang segar dan merupakan zat yang normal dalam urin. Jadi fisiologis di dalam urin. Untuk keperluan pemeriksaan yang ditunda, maka perlu ditambahkan pengawet natrium bikarbonat. Jadi natrium bikarbonat sebagai pengawet urobilinogen. Jadi mencegah urobilinogen mengalami kerusakan. Urobilinogen diperiksa dalam urin menggunakan metode Ehrlich. Metode Ehrlich, Wallace-Diamond. Berdasarkan atas reaksi antara urobilinogen terhadap para dimetil aminobenzaldehid PDAP. Dalam asam klorida membentuk warna merah ungu. Jadi merahnya merah ungu atau merah anggur. Jadi kalau anggur warna merah ya seperti itu anggur warnanya.
Kemudian lagi, apabila hasil positif kuat, maka pemeriksaan dapat dilakukan pengenceran hingga 20 kali. Pada kasus dengan bertambahnya ekskresi urobilinogen, maka pengenceran hingga 40 kali. Jadi bisa ditingkatkan 40 kali. Nanti ketahuan berapa kadarnya kalau ada uji sensitivitasnya terhadap itu. Tapi biasanya tinggal kita melihat indeksnya normal, meningkat, sangat meningkat. Jadi sangat meningkat ini nanti kita melihat tinggal di dalam tabel kasus hepatitis. Hepatitisnya penyebabnya apa? Lalu dilihat lagi dengan bilirubinnya, bilirubin urin dan bilirubin dalam darah. Dengan tambahan lagi kadar AST dan ALT. Nanti menentukan penyakit hatinya kemana. Oke, lanjut. Kita ke urobilinogen metode Wallace-Diamond. Prinsipnya, urobilinogen dengan para-dimetil-aminobenzaldehid akan membentuk senyawa kompleks yang berwarna merah anggur. Cara kerjanya, sebanyak 5 ml urin yang masih segar ditambah dengan 0,5 ml reagen Ehrlich. Didiamkan selama 5 menit dan dibaca hasilnya. Jadi untuk memudahkan menghafalnya, 5 tambah 0,5 tambah 5. Nah, seperti itu dulu kalau waktu kuliah. 5 tambah 0,5 tambah 5. Jadi 5 ml urin, 0,5 ml reagen, 5 menit. Nah, untuk interpretasi hasil, negatif tidak terjadi warna, positif terbentuk warna merah. Ya, seperti gambar di sebelah. Itu warna merah. Jadi merahnya tipis kalau memang positif normal. Nanti kalau warnanya tinggi lagi, maka itu akan dikatakan meningkat. Kemudian lebih merah lagi, maka warnanya dikatakan sangat meningkat. Kita pindah ke urobilin. Nah, ini nogennya dihilangkan. Nah, urobilin hanya ditemukan dalam urin yang tidak segar. Hal ini terjadi karena perubahan urobilinogen menjadi urobilin dalam proses oksidasi. Jadi urobilinogen dioksidasi oleh udara menjadi urobilin. Apabila menggunakan urin segar, maka urin harus dioksidasi menggunakan larutan Lugol. Jadi Lugol ini mengubah urobilinogen menjadi urobilin. Lalu bisa dilakukan pemeriksaan urobilin. Adanya bilirubin yang mengganggu dapat dihilangkan dengan reagen pengendap seperti kalsium hidroksida padat atau BaCl2. CaOH 2 kali kalsium hidroksida yang padat, artinya yang serbuk atau kristal, itu dipakai untuk menyerap bilirubin atau BaCl2 seperti yang kita kerjakan cara Harrison. Lalu disaring, kemudian filtrat dapat digunakan untuk pemeriksaan urobilin. Jadi bekas filtrat uji bilirubin bisa kita pakai untuk pemeriksaan urobilin. Itu bila dalam kondisi langsung 1 kali kerja dua kali seperti itu, atau bisa juga bila bilirubinnya negatif, ya sudah tidak usah pakai yang filtratnya, tapi langsung saja direaksikan dengan reagen urobilin nanti. Zat lain yang mengganggu karena menghasilkan warna fluoresensi adalah riboflavin, zat kontras radiologi, dan iosin, eritromisin, akriflavin. Nah, ini yang menyebabkan warna yang fluoresen yang mirip. Pemeriksaan ini normal, positif dalam urin, tetapi bila hasil positif 2 meningkat kan, berarti terjadi peningkatan urobilin yang ditemukan pada kondisi abnormal. Nah, jadi harus kita melihat ini dalam kondisi apa dia. Nah, lanjut lagi kita. Nah, urobilin lagi kita lanjut. Prinsipnya, urobilin bereaksi dengan zinc asetat membentuk senyawa yang berwarna hijau fluoresen. Sementara cara kerjanya, urin sebanyak 5 ml, langsung urin atau filtrat dari tes bilirubin, sisa-sisa bilirubin tadi, dicampur dengan reagen Schlesinger sama banyak. Ditambah 2 tetes Lugol dan dicampur. Disaring dengan kertas saring dan diamati larutan dengan latar belakang hitam atau gelap. Nah, penambahan Lugol tidak diperlukan bila sudah
regennya sudah urinnya sudah lama. Jadi tidak usah lagi pakai lugol, kecuali urinnya urin baru. Lanjut lagi. Urobilin. Interpretasi hasil negatif tidak terjadi warna, sementara positif terbentuk warna hijau fluoresen. Nah, untuk catatan di sini urin yang baru dikeluarkan hanya mengandung urobilinogen dan akan berubah menjadi urobilin karena oksidasi udara. Urobilin akan terbentuk setelah kira-kira 30 menit setelah pengumpulan urin. Jadi dia tidak akan ditemukan lagi bila sudah lewat 30 menit atau yang pastinya 1 jam. Lanjut lagi, kita pindah ke badan-badan keton. Benda-benda keton dalam urin adalah aseton, asam asetoasetat, dan asam beta hidroksibutirat. Adanya keton dalam urin ditemukan pada keadaan kelaparan yang lama dan penderita diabetes mellitus tidak terkendali dengan kadar glukosa darah tinggi. Ketoasidosis nanti dia. Tubuh melakukan lipolisis sebagai sumber energi, sisa lipolisis akan terbentuk benda-benda keton. Jadi penguraian asam lemak, jadi lemak dipecah keluar gliserol, kemudian asam lemak. Asam lemak dipotong-potong menjadi asam lemak pendek dan terbentuklah keton. 2 buah asam lemak dan asam 1 aseton. Urin untuk pemeriksaan benda keton harus segar. Apabila tidak segera, maka diberi pengawet toluen untuk mencegah penguapan, terutama aseton yang mudah menguap. Jadi toluen ini melapisi permukaan urin, mencegah menguapnya benda-benda keton. Nah, jadi seperti lapisan minyak di permukaan nanti. Pindah lagi kita ke benda-benda keton. Metode pemeriksaan untuk mendeteksi adanya keton dalam urin adalah metode Rotera dan Gerhardt. Pengganggu dalam pemeriksaan ini adalah fenol, salisilat, antivirin, dan natrium karbonat yang memberi warna merah anggur pada uji Gerhardt. Penilalanin memberi warna hijau. Nah, sementara cara Rotera lebih baik dibandingkan Gerhardt karena cara Rotera sensitif dan spesifik terhadap asam asetoasetat dalam perbandingan 1:400.000. Dan aseton kepekaannya 1:20.000. Jadi sedikit saja sudah bisa mendeteksi positif keton ini di dalam urin. Nah, lalu metode Roteranya adalah sebagai berikut. Prinsipnya, natrium nitroprosid dalam suasana alkalis akan bereaksi dengan aseton atau diasetik asid dan membentuk warna ungu. Kemudian untuk cara kerja, dicampur 2 ml urin dan amonium sulfat jenuh. Jadi amonium sulfat jenuh dengan 2 ml urin dicampur, udah. Lalu tambahkan 3 tetes larutan natrium nitroprosid 5%. Nah, habis itu terakhir ditambahkan amonia 10% melalui dinding tabung secara perlahan sehingga terbentuk 2 lapis. Dilihat hasilnya pada kedua lapisan. Jadi model mirip-mirip kayak cincin nanti ya. Interpretasi hasil negatif, tidak ada perubahan warna atau warnanya coklat. Positif, terbentuk cincin ungu di tengah kedua lapisan. Nah, lalu kita pindah ke metode Gerhardt-nya. Setelah kita Rotera tadi, prinsipnya feriklorida bereaksi dengan asam asetoasetat membentuk warna merah anggur. Jadi feriklorida metode Gerhardt ini dia lebih ke arah asam asetatnya, bukan ke beta hidroksibutirat dan aseton. Cara kerja, 5 ml urin dimasukkan dalam tabung reaksi. Ditambah 5 tetes FeSL3 10% ke dalam tabung sambil dikocok. Dikocok ya. Jika terbentuk endapan putih FePO4 disaring. Karena FePO4 ini membentuk endapan. Kemudian filtrat ditambahkan kembali dengan FeSL3 10% 5 tetes dan perhatikan adanya warna merah coklat. Nah, untuk interpretasi negatif, tidak ada perubahan warna, tetap bening. Apabila positif, terbentuk warna merah anggur, merah coklat. Jadi merah kecoklat-coklatan. Jadi kayak mirip-mirip warna merah anggur. Ini blunder. Merah anggur tidak akan sama dengan merah coklat. Merah anggur itu merah keunguan, kayaknya keungu-unguan.
merah magenta. Oke teman-teman, nah itu materi yang kita bahas mengenai bilirubin, urobilin, urobilinogen, dan keton. Nah, untuk evaluasi bagi teman-teman yang ingin mengetahui sejauh mana kemampuannya penguasaan materi ini ada soal kuis. 1. Sebutkan prinsip pemeriksaan urobilinogen metode Ehrlich. Nah, yang kedua, tuliskan cara kerja pemeriksaan bilirubin metode Harrison. Sementara yang ketiga, tuliskan prinsip pemeriksaan urobilin. Yang keempat, sebutkan prinsip pemeriksaan keton metode Rothera. Dan yang kelima, tuliskan cara kerja pemeriksaan keton metode Rothera. Waktunya silahkan kerjakan kurang lebih 15 menit. 15 menit kalau 5 soal, 1 soal 3 menit. Oke, silahkan kerjakan. Ambil kertas, sekarang kerjakan soalnya. Untuk mengetahui sejauh mana teman-teman menyerap pengetahuan yang tadi dipaparkan. Oke, itu saja teman-teman. Jangan lupa subscribe, like bila suka, unlike bila tidak suka. Berikan komentar di kolom komentar bila ingin berkomentar dan masukan-masukan. Bunyikan lonceng notifikasi ya teman-teman apabila yang belum notifikasi dan baru bergabung. Lalu share sebanyak-banyaknya materi ini dan beritahukan kepada teman-teman ATLM lain untuk menyimaknya. Oke, itu saja teman-teman materinya. Semoga bermanfaat dan semoga memberikan barokah kepada kita semuanya. Saya Ahmad Lab dari Banjarmasin pamit. Sampai jumpa di materi-materi selanjutnya. Bye.